Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama Pertama-tama puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya serta sehingga membuat sehingga kita bisa bertemu di Masjid Baitul Naim ini untuk mengaji bersama. Kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kiai Muhammad Nurul Huda dan Ibu Nyai Lina Lutfia selaku guru saya. Kedua yang saya hormati Takmir Masjid Baitul Naim Bapak Musyafa. Yang ketiga yang saya hormati sesepuh bin sepuh Masjid Baitul Naim. Yang saya hormati para hadirin jamaah Masjid Baitul Naim yang mengikuti buka bersama di masjid ini. Baik, sebelum saya mulai kultum, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak pernah merasakan stres, takut, cemas, khawatir, atau pikiran yang berlebihan? Ya, hampir semuanya pasti pernah merasakan ya, Ibu, Bapak. Nah, biasanya kalau setelah merasakan cemas, takut, gelisah niku yang dirasakan apa nggih, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Biasanya setelah cemas itu yang dirasakan nopo? Mendapatkan solusi nopo tidak mendapatkan solusi? Nah, tapi kalau kalau bahasa sekarang itu disebutnya overthinking. Nah, sering mendengar kata-kata overthinking, ibu-ibu, bapak-bapak? Sering ya, pastinya ya. Nah, apa? Apa? Oh, oh. Nah, overthinking itu ya sama kayak pikiran berlebihan, cemas, takut, khawatir gitu, Bu. Nah, ternyata overthinking itu sudah dirasakan sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang salah satu contohnya ingin saya contohkan sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Abu Bakar dan Nabi karena mereka bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy yang saat itu sangat menolak dan tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu orang kafir Quraisy sangat ingin membunuh Nabi Muhammad dan sahabatnya agar tidak ada ajaran Islam di kota
Mekah dan Madinah waktu itu. Maka dari itu uh, dalam dalam riwayat Bukhari disebutkan Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kalau ada satu saja dari mereka yang menunduk, ia pasti melihat kita." Lalu Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang sedangkan yang ketiga itu adalah Allah?" Abu Bakar menjawab lagi, "Jika aku terbunuh, aku hanyalah seorang laki-laki biasa. Tapi jika Anda terbunuh, engkau adalah, maka binasalah juga umat ini ya Rasul." Nah, jadi yang dikhawatirkan atau ditakutkan oleh Abu Bakar itu bukan dirinya sendiri. Jadi Abu Bakar sangat takut kalau Nabi itu terbunuh oleh orang kafir waktu itu. Maka dari itu Nabi sangatlah menenangkan Abu Bakar untuk jangan tidak ketakutan secara berlebihan dan untuk melakukan dan banyak berdoa saja kepada Allah, percaya, pasrah, pasti pertolongan Allah akan datang. Nah, habis itu. Nah, setelah Abu Bakar dan Nabi berdoa, betul terkabul doa Nabi dan Abu Bakar. Waktu itu, waktu dalam pencarian Nabi dan Abu Bakar di dalam Gua Sur itu banyak sarang laba-labanya. Maka orang Quraisy sangat tidak yakin kalau Nabi dan Abu Bakar ada di dalamnya. Sehingga alhamdulillah mereka selamat. Nah, setelah itu di Al-Quran juga dibahas tentang overthinking. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 juz 2 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wan naqsim minal amwalil wal anfusi wasyamarat fabasyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kita putus asa. Maka dari itu kita disuruh untuk tetap bersabar dan tetap tidak putus asa, karena pasti rahmat Allah bakal ada. Sebenarnya memikirkan sesuatu secara terus-menerus tanpa menemukan kejelasan terkadang merupakan sesuatu yang wajar terjadi di kepala kita. Hanya saja jika overthinking berlebihan bisa membuat kita menjadi terganggu kualitas tidurnya, terganggu kesehatannya, terganggu hubungan dengan orang lain, terganggu pekerjaan, atau aspek-aspek kehidupan lain. Overthinking adalah tantangan yang bisa kita hadapi dengan merujuk pada ajaran Al-Quran, dengan melatih diri untuk bertawakal kepada Allah, tetap berpikir positif, terus senantiasa mengingat Allah, dan maka dari itu kita bisa mengurangi kecenderungan untuk berpikir berlebihan. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola pikiran kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan dan keberkahan. Terima kasih banyak ibu-ibu.
Sebenarnya contoh overthinking itu ya dilakukan oleh saya sendiri ya ibu-ibu. Contohnya sekarang ini saya juga dari kemarin sebenarnya takut gelisah, takut kalau membawanya kurang baik. Jadi harap dimaklumi ya ibu-ibu. Ini pengalaman pertama saya membawa kultum pada sore ini. Sekian dari saya. Sekian dari saya yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Enggak apa-apa, Bu. Ini aja Bu, nanti tidak bosan Bu kalau lama-lama Bu. Iya Bu. Lu bawa apa Bu? Lah, mati. Aduh, aduh, lah Bu mau sholawatan apa nih Bu? Bu Yuli mau request sholawatan apa Bu? Mau request sholawatan apa? Loh, Bu Yuli mawon. Buatan Bu. Aduh. Ya sudah saja ya ibu-ibu. Kita ini aja tunggu mana? Oke ibu-ibu, ada info. Sudah tahu belum kalau nanti malam ada pengajian Nuzulul Quran di Masjid Baitul Naim? Sudah tahu belum? Nah, yang belum tahu saya kasih tahu nggih, kalau nanti malam ada pengajian Nuzulul Quran atau kataman 30 juz yang sudah dilakukan oleh mbak-mbak selama 23 hari ini, Bu. Darusnya. Nanti malam ada terawih nggih, Bu. Mungkin jam setengah 9, mungkin jam 8 mungkin, setengah 9 kayaknya mulai, Bu. Nah, ya pun, ibu-ibu sekian yang dapat saya sampaikan ya Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.